Kalau orang tua kerja sebagai petani, itu bukan orang mampu kan. Keluarga ramai, 8 bersaudara. 3 tahun hidup di negeri jiran, Tiaminah pulang dengan luka dan penyesalan. Di sebuah rumah sederhana di Aceh, Tiaminah tumbuh sebagai anak dari keluarga petani yang hidup pas-pasan. Ia merupakan salah satu dari 8 bersaudara, dengan orang tua yang sehari-hari hanya mengandalkan hasil kebun untuk bertahan hidup. Kondisi ekonomi keluarga membuatnya harus berkorban, mencari jalan lain demi meringankan beban orang tua. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai seorang PMI yang baru saja berhasil diamankan oleh tim BP3MI Riau bersama aparat penegak hukum. Kita akan mencoba menggali seperti apa proses pemberangkatan awalnya dan hingga dipulangkan dan diamankan oleh petugas. Ikuti berita selengkapnya. Lepas itu kalau sampai sana saya cari kerja sendiri, tak ikut agen itu, bukan agen yang cari kerja. Biayanya kalau untuk pemberangkatannya 3,5 juta. Sudah sampai. Tak, paspor buat sendiri. Paspor 300-400 macam tu lah. Cari informasi. Cari sama kawan-kawan macam tu. Ada kawan-kawan yang mungkin sudah berangkat ke sana? Ada kawan dekat sana. Kalau pertama datang kedai makan ada. Lepas tu ujung 2022 kerja cleaner dekat Hospital Shalang. Lepas tu 2023 dekat Kedai Runcit. Sampai balik sini kerja situ. Kalau orang tua kerja sebagai petani, kita bukan orang mampu kan. Keluarga ramai, 8 bersaudara. Per hari itu RM50. Itu pun tak pasti. Kalau tempat kerja lama ada 55, kalau yang kedai runcit itu 50 ringgit. Menikah ujung 2021, ujung 2022. Bukan, dari Dumai ke Polres Dumai dulu. Lepas tu tengah-tengah hari kah menuju Polres. Lepas tu baru hantar sini. Proses kepulangan. Itu pun tak pasti. Tadi bapak tu cakap hari ini insyaAllah. Dengan paspor yang ia urus sendiri dan biaya perjalanan 3,5 juta rupiah yang diserahkan kepada seorang agen, ia berangkat dari Riau menuju Malaysia. Namun langkahnya itu ternyata tidak disertai dokumen kerja resmi. Tanpa kontrak dan jalur legal, statusnya otomatis menjadi pekerja migran non-prosedural. Tiaminah sadar resikonya besar, tetapi dorongan untuk membantu keluarganya jauh lebih besar daripada rasa takut. Pekerjaan yang ia jalani pun terus berganti, mulai dari pelayan di kedai makan, lalu petugas kebersihan di rumah sakit, hingga akhirnya menjadi pekerja di kedai harian. Bayaran yang ia terima pun tidak menentu, hanya berkisar 50 hingga 55 ringgit per hari. Bagi sebagian orang, jumlah itu kecil, tetapi bagi Tiaminah, hasil jerih payahnya berarti besar karena bisa dikirimkan ke kampung untuk membantu orang tua dan adik-adiknya. Upahnya tidak banyak, tapi cukup untuk makan sehari-hari dan sisanya saya kirim ke kampung. Kami orang tidak mampu. Orang tua hanya petani. Kami ramai bersaudara, ada 8 orang. Tutur Tiaminah lirih saat ditemui di rumah penampungan BP3MI Riau, Pekanbaru. Tribuners, saat ini saya sedang berada di rumah penampungan para pekerja migran ilegal atau non-prosedural milik Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Provinsi Riau. Dan berdasarkan data yang kami himpun, mulai periode Januari hingga Juli 2025 ada 529 orang PMI ilegal yang berhasil diamankan, baik itu saat akan diberangkatkan maupun juga saat baru pulang dari luar negeri. Dan mayoritas dari para PMI ilegal ini bekerja di Malaysia, namun ada juga yang bekerja di Thailand dan juga Kamboja. Selain dari Provinsi Riau,
para PMI ilegal ini juga banyak yang berasal dari beberapa daerah lainnya di Indonesia, seperti Aceh dan Sumatera Utara. Dan terbaru, tim dari BP3MI bersama aparat penegak hukum baru saja mengamankan 22 orang pekerja migran ilegal di Kota Dumai. Dan mereka baru pulang dari Malaysia lewat jalur tikus atau ilegal pada 9 Agustus 2025 lalu. Meski hidup penuh keterbatasan, ada secercah kebahagiaan dalam perantauannya. Pada akhir tahun 2022, Tia Minah menikah dengan seorang pria sesama pekerja migran dan dari pernikahan itu lahirlah seorang anak. Namun kondisi kerja yang serba tidak pasti membuat kehidupannya tetap terasa berat. Gaji sering terlambat, perlindungan hukum tak pernah ada, dan resiko ditangkap aparat Malaysia menghantui setiap hari. Setelah 3 tahun menjalani kehidupan penuh liku di negeri jiran, Tia Minah akhirnya memutuskan pulang. Biaya yang ia keluarkan untuk perjalanan kepulangan tidak kecil, yakni Rp1.600, harus ia serahkan kepada orang yang mengurus keberangkatannya. Pada awal Agustus 2025, ia bersama rombongan lain dikumpulkan di sebuah hutan di Malaysia pada dini hari. Sebelum dijemput speedboat, perjalanan mereka berlangsung dalam senyap, menyusuri jalur laut gelap hingga akhirnya tiba di pesisir Dumai sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Dari pantai mereka berjalan menyusuri kebun sawit menuju titik penampungan. Namun kepulangannya justru tidak berjalan mulus. Ia bersama puluhan PMI lain yang pulang secara ilegal ditangkap aparat berwenang. Mereka kemudian dibawa ke rumah penampungan sementara untuk menjalani proses sebelum dipulangkan ke daerah asal. Saat diwawancarai, Tia Minah mengaku pengalaman getir ini membuatnya mantap untuk tidak lagi kembali ke Malaysia dengan cara yang sama. Cukuplah sekali, saya sudah tahu susah senangnya. Kalau ada rezeki, saya ingin cari kerja di tanah sendiri. Fenomena PMI ilegal melalui jalur Riau sejatinya bukan hal baru. Kepala BP3MI Riau, Fani Wahyu Kurniawan, mengungkapkan bahwa sejak awal 2025 sudah ada 460 PMI ilegal yang berhasil dicegah berangkat ke Malaysia lewat jalur ini. Pencegahan dilakukan melalui 106 operasi gabungan bersama aparat keamanan. Tak hanya itu, ada pula 164 PMI ilegal yang berhasil diamankan saat pulang dari Malaysia melalui jalur yang sama. Menurut Fani, mayoritas PMI ilegal yang tertangkap berasal dari Sumatera Utara dan Aceh, dua daerah yang selama ini menjadi kantong besar pekerja migran non-prosedural. Teranyar, Tim Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO berhasil menggagalkan keberangkatan 9 PMI ilegal yang hendak berangkat ke Malaysia. Semua ini menunjukkan bahwa arus pekerja migran non-prosedural tidak pernah surut meski jalur mereka penuh resiko dan aparat terus melakukan pencegahan. Bagi sebagian orang seperti Tia Minah, pengalaman pahit itu menjadi pelajaran untuk tidak lagi menempuh jalan yang sama. Namun bagi banyak orang lain, desakan ekonomi dan impian memperbaiki nasib keluarga di kampung halaman lebih kuat daripada rasa takut. Maka meski tahu resikonya besar, jalur gelap menuju negeri jiran masih akan terus ditempuh, meninggalkan jejak panjang kisah getir para pekerja migran Indonesia di negeri orang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.